Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zahara dengan NIM 2030111163 akan mempresentasikan sedikit tentang Al-Quran dan Nuzul Quran. Pengertian Al-Quran dan Nuzul Quran. Al-Quran merupakan istilah dari bahasa Arab yang memiliki arti bacaan. Al-Quran diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur di kota besar Mekah dan Madinah sejak tahun 610 Masehi. Sampai kematian Nabi Muhammad tiba, yaitu pada tahun 632 Masehi. Sedang istilah Al-Quran berasal dari kata kerja qira'ah yang artinya membaca, sedangkan Nuzul Quran merupakan peristiwa diturunkannya Al-Quran. Nuzul Quran diperingati setiap tanggal 17 Ramadan di tahun 1442 Hijriah. Tahap turunnya Al-Quran. Al-Quran yang mulia diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam 3 tahapan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tahap Al-Quran diturunkan ke Lauhul Mahfuz. Pada tahap ini, Al-Quran diturunkan dengan cara dan pada waktu yang tidak diketahui, kecuali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri dan oleh siapa yang mendapat izinnya untuk menerima beberapa perkara gaib. Adanya tahapan ini didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu bahkan yang didustakan mereka itu ialah Al-Quran yang mulia yang tersimpan dalam Lauhul Mahfuz. Tahap kedua, Al-Quran diturunkan ke langit dunia. Pada tahap ini, Al-Quran diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia secara sekaligus. Pada malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan, hal ini didasarkan pada ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sah, seperti firman Allah dalam Quran Surat Ad-Dukhan ayat 3 yang artinya, sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada suatu malam yang diberkati. Selanjutnya pada Quran Surat Al-Qadar ayat pertama yang artinya, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Selanjutnya pada tahap ketiga, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Pada tahap yang terakhir ini, Al-Quran diturunkan dari langit ke dalam hati Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril secara berangsur-angsur. Allah berfirman, katakanlah, barang siapa yang menjadi musuh Jibril, maka Jibril itu telah menurunkan Al-Quran ke hatimu dengan seizin Allah, membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang beriman. Quran Surah Al-Baqarah ayat 97. Dan Al-Quran ini telah kami turunkan dengan berangsur-angsur agar kamu membacanya perlahan-lahan kepada manusia, dan kami menurunkan bagian demi bagian. Quran Surat Al-Isra ayat 106. Hikmah turunnya Al-Quran. Ayat-ayat Al-Quran tidaklah diturunkan secara sekaligus, tetapi secara berangsur-angsur. Surat-surat yang diturunkan pun tidak sama jumlah, panjang, dan pendeknya. Terkadang diturunkan sekaligus secara penuh dan terkadang sebagian saja. Diturunkan Al-Quran secara berangsur-angsur banyak hikmah yang akan diperoleh, yaitu menetapkan hati Rasulullah. Yang menjadi pertanyaan, kenapa hati Rasulullah perlu tasbitkan? Hal ini dikarenakan Nabi berdakwah kepada orang banyak, selalu saja mendapat tantangan dari orang-orang yang anti kepadanya. Tambah lagi sifat orang-orang yang tersebut kasar dan bengis serta tidak menunjukkan sikap yang bersahabat. Maka hal itu seperti perlu diberi semangat dan kekuatan kepada Rasul, bahwa apa yang dialaminya itu semua dengan yang dialami oleh nabi-nabi dan para Rasul terdahulu. Yang kedua, untuk melemahkan lawan-lawan atau mukjizat. Orang-orang yang anti kepada Rasulullah senantiasa melakukan upaya yang dapat menyudutkannya. Di antara upaya tersebut adalah dengan mengajukan tantangan yang sepertinya Rasulullah tidak dapat membuktikannya. Misalnya, tantangan mereka agar Rasulullah SAW minta kepada Allah untuk menurunkan azab kepada mereka.
Apa yang mereka minta itu dibuktikan oleh Allah, dan Allah menurunkan azab kepada mereka yang waktu itu juga. Yang ketiga, mudah dipahami dan dihafal. Bagi bangsa yang buta huruf, sulit dapat menghafal dan memahami sesuatu yang harus dipahami atau dihafal. Oleh karena itu, diturunkan Al-Quran secara berangsur-angsur, menjadi mudah dihafal dan dipahami serta diamalkan. Yang terakhir, menguatkan bahwa Al-Quran benar-benar dari Allah yang maha bijaksana dan maha terpuji. Ketika Al-Quran turun berangsur-angsur dalam kurun lebih dari 22 tahun, kemudian menjadi rangkaian yang sangat cermat dan penuh makna, indah, dan fasih gaya bahasanya. Terjalin antara satu ayat dengan ayat lainnya bagaikan untaian mutiara, serta ketidakan pertentangan di dalamnya, semakin menguatkan bahwa Al-Quran benar-benar kalam ilahi, zat yang maha bijaksana lagi maha terpuji. Ayat pertama dan terakhir diturunkan. Ayat pertama diturunkan, ada dua pendapat yang dikenal tentang ayat yang turun pertama kali. Yang pendapat pertama, surat Al-Alaq ayat 1-5. Pendapat ini didasarkan pada suatu hadis yang diriwayatkan oleh dua syekh ahli hadis dan yang lain dari Aisyah radhiyallahu anha yang mengatakan, sesungguhnya apa yang mula-mula terjadi bagi Rasulullah SAW adalah mimpi yang benar di waktu tidur. Dia melihat di mimpi itu datangnya bagaikan terangnya di pagi hari. Kemudian dia suka menyendiri. Dia pergi ke Gua Hira untuk beribadah beberapa malam. Untuk itu, ia membawa bekal. Kemudian ia pulang kepada Khadijah RA, maka Khadijah membekali seperti bekal. Yang dulu di Gua Hira dia dikejutkan oleh suatu kebenaran. Seorang malaikat datang kepadanya dan mengatakan, bacalah Rasulullah SAW menceritakan, maka aku pun menjawab, aku tidak pandai membaca. Malaikat tersebut kemudian melukku sehingga aku merasa amat payah. Lalu aku dilepaskan dan dia berkata lagi, bacalah, maka aku pun menjawab, aku tidak pandai membaca. Kemudian dia merangkulku dengan kedua kali, sehingga aku merasa amat payah. Kemudian ia lepaskan lagi dan berkata, bacalah. Aku menjawab, aku tidak pandai membaca. Maka ia merangkulku untuk ketiga kali sehingga aku kepayahan. Kemudian ia berkata, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan sampai dengan apa yang tidak diketahuinya. Yang pendapat kedua yaitu surah Al-Mudaththir. Ini berdasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh dua syekh ahli hadis, yaitu dari Abu Salamah bin Abdurrahman. Dia berkata, aku telah bertanya kepada Abu Jabir bin Abdullah yang manakah di antara Quran itu yang pertama kali. Dia menjawab, ya ayyubal mudaththir. Aku bertanya lagi, ataukah Iqra bismi rabbik? Dia menjawab, aku katakan kepadamu apa yang dikatakan Rasulullah SAW kepada kami. Sesungguhnya aku berdiam diri di Gua Hira. Maka ketika habis masa diamku, aku turun dan aku telusuri lembah. Aku lihat ke muka, ke belakang, ke kanan, dan ke kiri. Lalu aku lihat ke langit, kemudian aku melihat Jibril yang amat menakutkan. Maka aku pulang ke Khadijah. Khadijah memerintahkan mereka untuk menyelimuti aku. Lalu Allah menurunkan, wahai orang yang berselimut, bangkitlah lalu berilah peringatan. Ayat terakhir yang diturunkan. Pendapat ulama seputar ayat yang terakhir kali diturunkan begitu banyak. Di antaranya, pertama dikatakan bahwa yang terakhir yang diturunkan itu adalah ayat mengenai riba. Ini didasarkan pada hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari dari Ibnu Abbas yang mengatakan ayat terakhir yang diturunkan adalah ayat yang mengenai riba. Yang dimaksud ialah firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 278 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba. Yang kedua, dikatakan pula bahwa ayat Al-Quran yang terakhir turun adalah
yang mengenai utang. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Sa'id bin al-Musayyab, telah sampai kepadanya bahwa ayat Al-Quran yang paling mudah diarsi ialah yang mengenai utang. Yang dimaksud ialah ayat Al-Baqarah ayat 282 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya." Dan yang terakhir, dikatakan pula bahwa ayat Al-Quran yang terakhir turun adalah firman Allah yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 281 yang artinya, "Dan peliharalah dirimu dari hari yang pada waktu itu kamu semua dikembalikan kepada Allah." Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Saya sudahi dengan doa keselamatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.